Bayangkan, kamu berjuang di perantauan selama 4 tahun, menahan rindu, menabung sedikit demi hari bahagia bersama kekasih. Tapi saat pulang, ia sudah bersanding dengan orang lain. Bagus mengalaminya, dan inilah kisah nyatanya. Halo sobat semua. Selamat datang kembali di channel penuh inspirasi, kisah nyata, dan pelajaran hidup mendalam. Sebelum kita mulai, yuk kita saling support. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita penuh makna berikutnya. Tulis juga di komentar kota asalmu, biar kita bisa saling sapa dan doakan bersama. Semoga kamu yang sedang berjuang, selalu diberi jalan yang indah oleh Tuhan dan rezeki yang melimpah. Amin. Di sebuah desa kecil yang tenang di kaki gunung, tempat sawah-sawah membentang luas dan suara burung selalu jadi alarm alami setiap pagi, hidup seorang pemuda bernama Bagus. Usianya baru 28 tahun, namun wajahnya sudah dihiasi keteguhan. Ia bukan dari keluarga berada. Ayahnya sudah lama meninggal dunia karena kecelakaan saat bekerja sebagai kuli bangunan di kota. Sejak saat itu, Bagus jadi tulang punggung keluarga, menghidupi ibunya dan adik perempuannya, Sari, yang masih duduk di bangku SMA. Bagus dikenal sebagai pemuda jujur dan pekerja keras. Setiap pagi ia membantu tetangga mengangkut hasil panen, kadang menjadi buruh bangunan jika ada proyek desa, dan malam harinya ia masih menyempatkan diri mengantar air galon ke rumah-rumah warga. Di sela kesibukan itu, ada satu hal yang selalu membuat hatinya hangat, Ainun. Ainun, gadis 23 tahun yang tinggal tak jauh dari rumah Bagus, adalah sosok yang sederhana namun menawan. Ia dikenal sebagai anak baik-baik, sering mengajar mengaji anak-anak di musola, membantu ibunya di warung, dan hampir tak pernah terlihat bermalas-malasan. Ainun memiliki senyum yang teduh, dan mata yang selalu menatap orang dengan hormat. Bagus mengenalnya sejak kecil, namun baru berani mendekat saat mereka duduk di bangku SMA. Kisah cinta mereka tumbuh secara alami, bukan lewat pesan singkat atau rayuan gombal. Hanya obrolan singkat setiap kali bertemu di warung, saling tukar kabar saat gotong royong desa, atau saat tak sengaja berpapasan di jalan setapak saat senja. Meski tanpa status yang diucap secara resmi, semua orang tahu, Bagus dan Ainun saling menyimpan rasa. Mereka saling menjaga, saling mendukung. Bahkan ketika Bagus lelah sepulang kerja, hanya dengan melihat Ainun menyapa dari jauh, semangatnya kembali utuh. Suatu sore yang syahdu, setelah Bagus membantu menambal atap rumah Pak RT, ia duduk bersama Ainun di bawah pohon jambu yang tumbuh di sisi jalan kampung. Angin sore mengelus wajah mereka, membawa aroma tanah yang baru disiram hujan. Saat itu, Bagus memberanikan diri mengutarakan niatnya. "Aku mau ngomong sesuatu, Nun." Ainun menoleh, tersenyum. "Aku mau pergi, merantau keluar pulau." "Kerja apa aja?" "Aku mau kumpulin uang buat masa depan. Buat kita nikah." Ainun diam sejenak. Lalu matanya mulai berkaca. "Aku tunggu, Mas Bagus. 4 tahun pun aku tunggu." Itulah janji yang diucapkan tanpa banyak kata. Janji yang tak ditulis di atas kertas, tapi ditanam dalam hati yang paling dalam. Bagus tahu, ia tak bisa memberikan cincin mahal atau bunga indah. Tapi ia ingin memberikan kepastian, bahwa ia akan kembali, bukan hanya membawa uang, tapi membawa rumah yang siap dihuni bersama Ainun. Malam itu, Bagus pulang ke rumah dengan dada yang penuh harapan. Ibunya sempat ragu saat tahu ia akan pergi jauh. Namun saat mendengar alasan dan niat suci anaknya, ia tak kuasa menahan air mata. "Kalau kamu yakin ini jalanmu, Nak, Ibu cuma bisa doain. Jangan lupa salat, jangan lupa makan, dan jangan lupakan Ainun." 3 hari kemudian, Bagus berpamitan kepada semua. Dengan satu tas besar, sepatu pinjaman dari tetangga, dan uang pas-pasan hasil kerja selama sebulan terakhir, ia berangkat ke terminal dengan hati berdebar. Ainun mengantar sampai ujung jalan desa. Mereka tak berkata apa-apa, hanya saling menatap. Dan di detik terakhir sebelum Bagus naik bus, Ainun berkata pelan, "Jangan lama-lama, ya?" Bagus tersenyum. "Aku akan pulang, Nun. Bawa masa depan untuk kita berdua." Perjalanan Bagus pun dimulai. Dari desa sunyi yang dipenuhi doa, menuju kerasnya kehidupan kota yang belum ia kenal. Tapi dalam setiap langkahnya,
Ada satu hal yang tak pernah ia tinggalkan, kenangan tentang Ainun dan janji untuk kembali. Perjalanan Bagus ke kota perantauan bukanlah cerita indah seperti sinetron. Setibanya di pelabuhan Banjarmasin, ia tidak langsung menemukan pekerjaan tetap. Dengan membawa KTP, fotokopi ijazah SMA, dan 2 setel pakaian bersih, ia berjalan kaki menyusuri lorong pasar, mengetuk pintu satu persatu toko dan warung makan untuk menawarkan diri. Hari pertama dan kedua ia tidur di musala pasar. Hari ketiga, barulah ia diterima menjadi pencuci piring di sebuah rumah makan Padang kecil di pinggiran kota. Gajinya hanya Rp700.000 sebulan, termasuk makan dan tempat tidur berupa tikar lusuh di pojok dapur. Tapi Bagus tidak mengeluh. Ia mencatat semua pengeluarannya dengan teliti, mengirim Rp200.000 untuk ibunya di desa, dan menyisihkan Rp300.000 untuk ditabung. Sisanya untuk sabun, pulsa, dan keperluan darurat. Dalam hatinya, ia terus menggenggam satu keyakinan. Sedikit demi sedikit, aku bisa sampai juga ke titik itu. Titik di mana aku bisa menjemput Ainun dengan penuh kehormatan. Setiap malam, setelah mencuci piring terakhir dan membersihkan lantai dapur, ia duduk sebentar di sudut warung, memandangi foto Ainun yang diselipkannya di dompet. Di bawah cahaya remang lampu neon, ia memutar voice note lama. Suara Ainun mengaji surat Ar-Rahman yang dikirim saat perayaan Maulid Nabi di desanya. Suara itu menjadi pengobat rindu. Meskipun sinyal kadang buruk dan balasan Ainun tak selalu cepat, Bagus tetap mengirim kabar setiap hari. Bukan gombalan, tapi kalimat-kalimat tulus, hari ini piringnya pecah 2, aku kena marah, tapi aku tetap semangat. Kamu baik-baik aja di sana, ya? Setelah 6 bulan, ia pindah kerja ke proyek bangunan sebagai tukang angkut semen. Kerja fisiknya makin berat, tapi bayarannya lebih besar. Ia bisa menabung Rp500.000 per bulan sekarang. Dalam 2 tahun, Bagus berpindah dari satu pekerjaan kasar ke pekerjaan lain. Pernah jadi sopir ekspedisi malam hari, kerja di gudang barang, bahkan sempat ditipu oleh bos penjual besi tua yang tak membayar gajinya selama 2 minggu. Namun semua itu tidak menggoyahkan niatnya. Ia hanya mengeluh pada satu orang, Tuhan. Dan bahkan itu pun lebih sering ia ucapkan dalam bentuk doa daripada protes. Ya Allah, jika memang perjalanan ini berat, kuatkan aku. Jangan biarkan hati ini berubah, karena aku ingin pulang dengan kepala tegak. Aku ingin membuktikan bahwa cinta tak harus selalu ditunjukkan dengan kata, tapi bisa diperjuangkan dalam diam. Tahun ketiga, hubungan mereka mulai renggang. Ainun tak lagi sering membalas pesan. Alasannya klasik, sibuk. Tapi Bagus tahu, ada yang berubah. Suatu malam, saat ia mengirim video singkat dari tempat kerjanya, ia sedang mengangkut barang ke dalam truk besar. Ia menulis, lihat, Nun, aku makin kuat. Sebentar lagi, insya Allah, kita bisa lanjut ke tahap serius. Tapi tidak ada balasan, bahkan centang 2 biru pun tak muncul. Sebulan kemudian, baru ada balasan singkat, maaf mas, aku lagi banyak kegiatan. Bagus mulai merasa ada jarak, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ia meyakinkan hatinya bahwa Ainun mungkin memang sedang fokus membantu ibunya di warung, atau sibuk mengajar. Tapi kenyataan seringkali tidak seindah harapan. Bagus merasa suara Ainun di telepon tak lagi hangat, dan kata-katanya terasa seperti formalitas belaka. Ia pernah bertanya dengan nada bercanda, kamu masih sayang aku, kan? Dan Ainun hanya menjawab, kita jalanin aja ya, mas. Jawaban yang membuat dada Bagus seperti diremas. Namun ia tetap teguh. Ia tak membalas dengan emosi. Justru ia menulis surat panjang, dikirim via pos, karena ia tahu mungkin kata-kata tertulis bisa menyentuh lebih dalam. Dalam surat itu, ia menulis, aku tak tahu apa yang sedang berubah. Tapi aku tetap yakin pada janji kita dulu. Jika nanti kau berubah hati, bilanglah sejujurnya. Aku akan patah, tapi aku takkan menyalahkanmu. Yang penting, aku sudah mencoba menjadi pria yang berjuang. Surat itu tak pernah dibalas. Tahun keempat, Bagus akhirnya bisa menabung hampir 60 juta rupiah. Uang yang sangat berarti bagi pemuda desa sepertinya. Ia mulai mencicil motor bekas, beli baju rapi, dan memesan cincin sederhana dari toko emas untuk lamaran. Ia memutuskan pulang kampung saat Ramadan, momen paling sakral untuk kembali, membawa hasil dari semua perjuangan. Di dalam hati,
Ia masih memupuk harapan bahwa Ainun tetap menunggunya. Tapi seperti yang kita tahu, tak semua yang ditunggu akan menanti. Dan tak semua perjuangan akan dihargai seperti yang kita kira. Ramadan tahun itu terasa begitu spesial bagi Bagus. Setelah 4 tahun mengumpulkan rupiah demi rupiah dengan keringat dan kesabaran, akhirnya ia memantapkan hati untuk pulang. Ia bayangkan kampung halamannya yang sejuk, suara adzan maghrib yang familiar, serta wajah-wajah yang dulu selalu memberikan semangat. Tapi yang paling ia rindukan adalah Ainun, gadis yang telah menjadi alasan dari semua perjuangannya. Bagus pulang membawa banyak harapan. Di dalam ranselnya ada kotak kecil berisi cincin emas yang ia beli dengan penuh kebanggaan. Tak mewah, tapi cukup untuk mengikat sebuah janji. Ia juga membawa motor bekas hasil cicilannya, yang akan ia gunakan saat datang melamar Ainun. Di kepalanya, ia sudah menyusun skenario sederhana namun penuh makna. Datang ke rumah Ainun, bertemu orang tuanya, lalu meminang perempuan yang selama ini ia sebut dalam doanya. Hari pertama di kampung, Bagus menahan diri untuk tidak langsung ke rumah Ainun. Ia lebih dulu memeluk ibunya, mencium tangan adiknya, dan bersujud syukur di atas sajadah yang sudah lama ia rindukan. Wajah ibunya bersinar bahagia, meski keriputnya semakin terlihat jelas. "Kamu udah dewasa sekarang, Gus, ibu bangga." Ucapan itu membuat hati Bagus hangat. Malam itu mereka makan bersama dengan menu sederhana, sambal terasi, ikan asin, dan nasi hangat. Tapi bagi Bagus, itu jauh lebih mewah dari restoran manapun di kota. Keesokan harinya, dengan semangat penuh, Bagus memakai kemeja putih barunya, celana bahan, dan sepatu yang masih mengilap. Ia menyisir rambut dengan rapi, lalu mengendarai motornya menuju rumah Ainun. Jantungnya berdegup lebih cepat saat mulai melewati jalan yang dulu sering ia lalui saat mengantar galon. Di kejauhan, rumah Ainun tampak lebih besar dari terakhir kali ia lihat. Sepertinya ada renovasi. Tapi yang membuatnya terdiam adalah pemandangan di depan rumah itu. Sebuah tenda biru muda, kursi-kursi tersusun rapi, dan spanduk putih bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, Ainun Nurizki." Bagus mematung. Seperti tertusuk dari arah yang tak terduga. Napasnya tercekat. Dunia seolah berhenti berputar. Suara burung, angin, bahkan suara mesin motornya sendiri, semuanya hilang. Hanya ada satu suara dalam kepalanya, "Tidak, ini tidak mungkin." Seorang tetangga mengenalinya dan memanggil pelan, "Bagus, kamu sudah pulang?" Kamu belum tahu, ya?" Bagus menoleh perlahan, mencoba tersenyum walau rahangnya menegang. "Tahu apa, Bu?" tanyanya dengan suara serak. Perempuan itu terlihat canggung, lalu menjawab, "Ainun, dia dijodohkan. Minggu depan akadnya, sama anaknya Pak Lurah yang kerja di kantor kecamatan." Bagus tak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk pelan dan mundur, lalu menyalakan motor dan pergi begitu saja. Ia tak tahu kemana harus menuju, akhirnya ia berhenti di lapangan bola dekat sawah, tempat ia dan Ainun dulu sering duduk saat senja. Di sana, Bagus duduk sendiri. Cincin dalam kotak masih di saku jaketnya, berat seperti beban yang tak bisa ia tanggalkan. Beberapa menit kemudian, ia menangis. Bukan menangis cengeng, tapi tangisan dalam diam. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia memukul dadanya pelan, mencoba mengerti apa yang sedang terjadi. 4 tahun ia berjuang. 4 tahun ia bertahan demi satu janji. Dan kini, semua itu sirna dalam sekejap. Malam harinya, ibunya mendekat perlahan. Mungkin sudah mendengar kabar dari tetangga. Ia duduk di samping Bagus yang dia memandang langit-langit rumah. "Ibu nggak tahu harus bilang apa, Gus. Tapi ibu yakin, Allah nggak tidur. Kalau dia bukan jodohmu, pasti ada yang lebih baik. Kadang, kita disuruh kehilangan karena Tuhan mau menyelamatkan." Bagus hanya mengangguk, walau hatinya masih remuk. Bukan karena Ainun berpaling, tapi karena cara ia mengetahui semuanya begitu mendadak, dingin, dan tanpa penjelasan. Ainun tak pernah mengabari, tak pernah menjelaskan apa yang terjadi. Bahkan sekadar pesan singkat pun tak ada. Esoknya, seorang teman lama mendatangi Bagus dan memberitahu bahwa Ainun dijodohkan karena desakan keluarganya. Mereka ingin Ainun menikah dengan pria pasti, yang punya gaji tetap,
status PNS, dan keluarga terpandang. Mereka menilai Bagus terlalu berisiko. Tak ada yang tahu bagaimana perasaannya saat itu, karena Bagus memilih diam. Tapi dalam hati, ada luka yang dalam, juga rasa kecewa yang nyaris tak tertahankan. Namun, seperti malam yang selalu diakhiri pagi, Bagus sadar bahwa ia tak bisa terus larut dalam luka. Bahwa perjuangannya selama ini tak sia-sia, ia telah tumbuh menjadi lelaki yang kuat dan mandiri. Dan jika bukan untuk Ainun, maka mungkin Tuhan sedang menyiapkan seseorang yang bisa benar-benar melihat nilainya. Dengan mata sembab dan hati yang mulai dingin, Bagus berkata lirih pada ibunya sebelum tidur. Mungkin, aku memang tak ditakdirkan untuk dia. Tapi aku akan terus maju, Bu. Aku akan buktikan, aku layak untuk bahagia. Bahkan tanpa dia. Hari-hari setelah kepulangan itu seperti berjalan di atas bara. Bagus merasa hampa. Setiap sudut kampung terasa asing meski ia tumbuh di sana. Ia tak lagi semangat menyapa tetangga, tak ingin datang ke masjid, bahkan kehilangan selera makan. Ibu dan adiknya hanya bisa menemaninya dalam diam, tahu betul luka di hatinya belum sembuh. Tapi waktu terus berjalan, dan Bagus tahu, ia tak bisa terus duduk dalam kecewa. Satu sore, ia memutuskan pergi ke bukit kecil di ujung desa, tempat favoritnya semasa SMA untuk merenung. Duduk di sana, di tengah angin yang membawa suara jangkrik dan aroma rumput liar, ia membuka dompetnya. Di sana masih tersimpan foto kecil Ainun. Tanpa amarah, tanpa air mata, ia keluarkan foto itu dan menatapnya lama. Terima kasih, Nun. Tanpamu, aku mungkin tidak akan jadi seperti sekarang. Tapi mulai hari ini, biarlah perjalanan ini aku lanjutkan sendiri. Ia membakar foto itu pelan. Bukan sebagai bentuk dendam, melainkan simbol pelepasan. Debu foto yang berterbangan ke langit seolah membawa juga semua luka dan harapannya yang tak sempat tiba. Setelah beberapa minggu di kampung, Bagus memutuskan kembali ke kota. Tapi bukan lagi sebagai buruh. Kali ini, ia membawa semangat baru. Ia tidak ingin sekadar mencari nafkah. Ia ingin menciptakan peluang. Tabungan yang tersisa ia gunakan untuk ikut pelatihan bisnis digital di kota. Ia belajar jualan online, strategi pemasaran di media sosial, hingga mengelola keuangan usaha. Siang ia belajar, malam ia bekerja sebagai pengemudi ojek online demi biaya hidup. 2 bulan pertama penuh tantangan. Barang yang ia jual, alat dapur dan perlengkapan rumah tangga, tidak selalu laku. Pernah ia rugi jutaan karena salah beli stok. Tapi Bagus tidak menyerah. Ia terus mencoba, mencatat kesalahan, dan memperbaiki strategi. Sedikit demi sedikit, pesanan mulai berdatangan. Dalam setahun, ia berhasil membuka toko kecil. Dalam 2 tahun, ia punya gudang penyimpanan dan 3 orang karyawan. Ia juga mulai dikenal di komunitas pebisnis muda di kotanya. Suatu hari, ia diminta menjadi narasumber dalam seminar kewirausahaan lokal. Di sanalah, ia pertama kali bertemu dengan seorang perempuan yang mengubah arah hidupnya, Fania. Fania bukan perempuan biasa. Usianya 33 tahun, cantik, anggun, dan sangat cerdas. Ia adalah pemilik beberapa usaha retail besar di kotanya. Namun yang membuat Bagus kagum bukanlah kekayaannya, melainkan kesederhanaan dan cara bicaranya yang membumi. Dalam seminar itu, Fania bertanya banyak tentang perjalanan bisnis Bagus. Ia tertarik pada bagaimana seorang pemuda dari desa bisa bangkit dari nol dengan semangat luar biasa. Setelah acara itu, mereka mulai sering bertemu. Kadang berdiskusi tentang strategi pemasaran, kadang hanya sekadar ngopi sambil bertukar cerita hidup. Bagus yang awalnya minder, perlahan merasa nyaman. Ia tidak merasa dihakimi atau direndahkan. Justru Fania selalu menghargai tiap langkah kecil yang telah ia capai. Satu malam, setelah menghadiri acara buka bersama komunitas bisnis, mereka duduk berdua di teras kafe. Hujan turun rintik-rintik, membuat suasana terasa lebih tenang. Fania menatap Bagus dengan tatapan lembut. Aku pernah ditinggalkan juga, Gus. Tapi dari semua luka itu, aku belajar bahwa yang benar-benar pantas akan datang saat kita siap menerimanya. Bagus diam. Tapi dalam hatinya, kalimat itu seperti obat penawar semua luka masa lalu.
Ia menatap Fania, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa hatinya kembali hidup. Hubungan mereka berkembang pelan tapi pasti. Fania tidak terburu-buru, dan Bagus tidak lagi takut membuka hati. Dalam waktu 1 tahun, mereka memutuskan menikah secara sederhana tapi hangat, disaksikan rekan-rekan kerja dan keluarga dekat. Bukan pernikahan mewah, tapi dipenuhi cinta dan penghargaan. Kini, Bagus menjadi salah satu mitra bisnis utama dalam jaringan usaha Fania. Mereka membangun bersama, saling mendukung dalam pekerjaan dan kehidupan. Saat Bagus kembali pulang ke desa suatu hari untuk menghadiri acara hajatan keluarga, ia melewati rumah Ainun. Ia hanya tersenyum. Tak ada lagi luka, hanya kenangan yang telah berubah menjadi pelajaran. Bagus tahu satu hal dengan pasti, terkadang, kita harus kehilangan seseorang agar bisa menemukan diri sendiri. Matahari pagi menyusup melalui jendela besar rumah 2 lantai di pinggiran kota. Di dapur, terdengar suara gelak tawa kecil. Bagus sedang membantu Fania menyiapkan sarapan. Ia mengiris roti panggang, sementara Fania sibuk menuangkan jus jeruk ke dalam gelas. Rumah mereka tidak mewah berlebihan, tapi hangat. Dipenuhi tanaman hijau di sudut-sudut ruang dan lukisan-lukisan kecil hasil karya anak-anak panti asuhan yang mereka bantu bersama. Siapa sangka, lelaki desa yang dulu hanya punya 1 celana Bagus kini tinggal di rumah impiannya, bersama perempuan yang mencintainya bukan karena status atau latar belakang, tapi karena perjuangan dan ketulusan hatinya. Setelah menikah, Fania dan Bagus memutuskan untuk membangun yayasan pendidikan informal untuk anak-anak yang putus sekolah. Bagus tidak ingin hanya sukses sendiri, ia ingin keberhasilannya menjadi manfaat nyata untuk orang lain. Namun perjalanan menuju kebahagiaan ini tidak pernah mudah. Ada hari-hari di mana luka masa lalu tiba-tiba muncul kembali, terutama ketika Bagus mendengar kabar tentang Ainun. Suatu hari, saat ia pulang ke kampung untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit ringan, ia bertemu dengan Ainun secara tak sengaja di toko sembako. Ainun tampak sedikit pucat dan lebih kurus. Ia membawa 2 kantong plastik berisi beras dan minyak. Mereka saling pandang sejenak. Tidak ada marah, tidak juga senyum berlebihan. Hanya anggukan kecil yang menyimpan banyak hal. Ainun yang dulu adalah gadis yang ia jaga dalam doa, kini adalah perempuan biasa yang berjalan dengan hidupnya sendiri. Bagus, suara itu lirih. Bagus menoleh dan menjawab dengan tenang, "Apa kabar, Nun?" Percakapan mereka singkat. Ainun bercerita bahwa rumah tangganya biasa-biasa saja. Suaminya baik, tapi hidup mereka sederhana. Ia menyesal tak pernah menjelaskan semuanya pada Bagus waktu itu. Tapi ia tahu, semua sudah berlalu. "Aku lihat kamu sekarang luar biasa, Gus." "Aku ikut senang," katanya dengan mata yang berkaca, namun penuh ketulusan. Bagus tersenyum, "Aku baik, alhamdulillah. Semoga kamu juga selalu sehat dan bahagia." Pertemuan itu menjadi titik penutup dari sebuah bab panjang yang selama ini masih menggantung dalam hati Bagus. Ia tidak membenci Ainun, tidak juga menyesali pertemuan mereka dulu. Sebaliknya, ia bersyukur, karena dari luka itu, ia tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Beberapa bulan kemudian, Bagus diundang menjadi pembicara di salah satu acara televisi nasional yang mengangkat kisah pengusaha muda inspiratif. Ia menceritakan semua dengan jujur, dari menjadi tukang cuci piring, ditinggal pacar karena dianggap tidak punya masa depan, hingga akhirnya dipertemukan dengan seseorang yang melihatnya dari hati, bukan dari isi dompet. Di ujung sesi wawancara itu, pembawa acara bertanya, "Apa yang paling ingin kamu sampaikan kepada anak-anak muda yang sedang jatuh atau ditinggalkan?" Bagus menjawab mantap, dengan mata berkaca, "Kadang, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, karena Tuhan tahu, kita pantas mendapatkan yang lebih baik. Jangan pernah merasa dirimu gagal hanya karena ditinggalkan. Mungkin, justru itu adalah pertolongan yang tak kamu sadari. Bangkitlah, buktikan, dan terus berjalan." Hari-hari Bagus kini diisi dengan kegiatan sosial, mentoring bisnis untuk anak-anak muda desa, dan tentu saja, bersama Fania, perempuan yang mengubah pandangannya tentang cinta dan kesetiaan. Mereka tidak hidup dalam glamor, tapi hidup dalam rasa cukup, saling mendukung, dan tetap membumi. Setiap kali Bagus menatap wajah Fania yang sedang tertidur di sampingnya, ia tahu satu hal, perjalanan hidupnya, sekeras dan sekelam apapun, ternyata membawa ia pada takdir yang lebih indah.
Cinta yang ia perjuangkan dulu memang tak berakhir seperti yang ia bayangkan. Tapi justru dari kegagalan itu, ia dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kini, setiap kali ia bertemu anak muda yang patah hati, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kau tahu, aku pernah ditinggal saat sedang berjuang. Tapi jika tidak ditinggalkan waktu itu, aku mungkin tidak akan pernah menemukan cinta sejati yang aku miliki sekarang." Hidup memang tak selalu memberi apa yang kita minta. Tapi ia selalu memberi apa yang kita butuh. Bagus adalah bukti bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih layak. Karena takdir terbaik, kadang datang setelah semua orang pergi. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh inspirasi ini. Jangan lupa untuk tulis di komentar. Saya percaya, takdir Tuhan selalu indah pada waktunya. Like, subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah nyata menyentuh hati lainnya di channel ini.